warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, baik. Kalian sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Berdiri semua, kita bergerak seperti apa yang di atas ya. Baik, sekarang duduk semua. Sudah siap belajar ya? Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang puisi cerita imajinatif, tentang kue-kue mau, ya. Masih ingat pelakunya cerita kue-kue mau? Ingat, Bu. Siapa pelakunya dulu? Biru. Ya, bagus. Sekarang kita akan sebentar melihat video pembelajaran. Ya. Kita masih belajar tentang penokohan ya. Coba lihat semua di layarnya. Buka di situ video playback. Ada tertulis video playback di layarnya. Coba buka semua videonya. Sudah? Sudah. Sekarang dicermati tuh ceritanya. Dicermati ceritanya ya. Dongeng Bahasa Indonesia. Pensil Ajaib. Suatu ketika, ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya, dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, dia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengar. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengar. Setelah Albert pergi, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia bekerja sepanjang malam, dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Ini akan membantu Albert. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil.
Sekali lagi, Albert mengerti bagaimana menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menghentikannya. Dia menggambar semua yang dia selalu impikan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidak ada yang percaya pada Albert. Itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan tunjukkan. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang, tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, sekarang semua orang gigit. Dalam waktu singkat, ada traktor semua yang berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak untuk Albert. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan bekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Beraninya kau mempermainkanku. Pergi, aku akan menggambar sendiri rantai emas paling bersih. Turis itu bukan seniman, bahkan dia sangat buruk dalam menggambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, ekor ular panjang dan gelap muncul. Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu, Albert meninggalkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu mati, turis itu masuk dan Albert menutup pintunya. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu. Claudi kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Tamat. Nah, sekarang kalian sudah lihat semua ya? Sudah lihat semua? Sekarang tunggu ini katanya. Siapa pelaku dari cerita yang telah kalian simak tadi? Yang dulu, ini dulu yang saya tanya. Siapa?
Itu pelakunya, Boy. Albert, Pickle, dan turis. Jadi satu orang sebentar. Nah, di situ presentasikan di layar. Ya? Ya. Apa yang mereka lakukan di kota itu? Coba teman-temannya kerja kelompok ini, ya. Ya. Pensil ajaib. Ya, kerjasama ya. Ada yang baca, Gambar ada yang mengetik. Ya, belajar karena nanti kebiasaan begitu membudaya mi pintar maki operasikan laptop. Gambar kebutuhan teman dekatnya. Sebetulnya dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagaimana? Sudah? Alat lukis. Pensil ajaib. Alat lukis nih, Albert. Alat lukis. Ya, curi pensil ya. Dari Albert. Huruf besar, nama orang huruf besar Albert. Ya. Ya, sudah pintar Ricky operasikan laptop. Menurut kalian bagaimana sifat Albert? Bagaimana sifat Albert?